Selamat malam, selamat datang di presentasi ujian akhir semester mata kuliah analisis proses bisnis. Perkenalkan, saya Eski Monika Sawitri, mahasiswa dari kelas S1201, program studi PJJ Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi dengan judul analisis proses bisnis dan usulan perbaikannya. Presentasi ini akan membahas studi kasus nyata terkait penurunan efisiensi operasional dalam perusahaan distribusi elektronik, serta bagaimana pendekatan analisis proses bisnis dan usulan perbaikannya dapat dilakukan secara sistematis. Baik, kita mulai aja untuk pembahasan materi pertama, yakni di sini saya akan membahas mengenai studi kasus singkat. Studi kasus ini diambil dari perusahaan distribusi elektronik yang mengalami penurunan efisiensi operasional selama 2 kuartal terakhir. Beberapa gejala awal yang teridentifikasi meliputi proses bisnis yang masih bersifat manual, belum terstandarisasi, serta tidak adanya sistem monitoring real time. Selain itu, sering terjadi keterlambatan dalam proses distribusi dan kesalahan pencatatan stok. Permasalahan ini berdampak langsung terhadap biaya operasional dan menurunkan tingkat kepuasan pelanggan secara signifikan. Studi ini menunjukkan bahwa transformasi digital dan perbaikan proses bisnis bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai identifikasi 3 permasalahan utama. Berdasarkan analisis awal, terdapat 3 permasalahan utama dalam proses bisnis perusahaan, yakni yang pertama adalah pemesanan dan pengiriman yang masih dilakukan secara manual, sehingga rawan keterlambatan dan kesalahan. Yang kedua di sini adalah tidak adanya sistem monitoring real time, yang menyebabkan manajemen sulit mengambil keputusan berbasis data. Dan yang ketiga atau yang terakhir di sini ada kesalahan pencatatan stok barang yang seringkali menyebabkan overstock atau out of stock tanpa disadari. Ketiga masalah ini secara langsung berdampak pada efisiensi operasional dan kepercayaan pelanggan terhadap layanan perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai root cause analysis 5Y. Untuk memahami akar penyebab permasalahan dilakukan pendekatan 5Y analysis. Contohnya pada masalah kesalahan pencatatan stok. Mengapa pencatatan stok salah? Alasannya karena data tidak ada yang sinkron. Yang kedua di sini ada mengapa tidak sinkron? Ya karena proses masih dilakukan secara manual. Yang ketiga ada mengapa masih manual? Karena belum ada sistem digital. Selanjutnya di sini ada mengapa belum ada sistem, karena belum dianggarkan. Lalu selanjutnya mengapa belum dianggarkan, karena manajemen belum menjadikan ini sebagai prioritas utama. Dalam analisis ini kita bisa simpulkan bahwa terlihat bahwa akar permasalahan bukan hanya pada operasional, tetapi juga pada keputusan strategis manajemen. Untuk 2 masalah analisis lainnya di sini, yaitu yang pertama ada pada proses pemesanan manual. Yang kedua di sini ada mengenai tidak adanya monitoring real time yang terjadi di perusahaan. Kurang lebih seperti itu pemahaman mengenai root cause analysis 5Y. Pada slide selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai usulan perbaikan proses atau metode BPI. Untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakan pendekatan Business Process Improvement atau BPI. Beberapa usulan perbaikannya antara lain. Yang pertama, digitalisasi proses pemesanan dan pengiriman agar data dapat diakses dan diproses lebih cepat dan akurat. Yang kedua, ada implementasi sistem ERP atau supply chain management yang sederhana namun efektif, sesuai dengan skala perusahaan. Dan yang terakhir, poin ketiga, pelatihan staf agar dapat mengadopsi teknologi baru dengan cepat dan tepat. Di sini ada yang keempat juga, yaitu monitoring operasional secara real time melalui dashboard visual yang dapat membantu manajemen mengambil keputusan berbasis data. Pendekatan ini difokuskan pada perubahan bertahap namun berkelanjutan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai model proses lama atau BPMN. Berikut ini adalah model proses bisnis lama yang digambarkan menggunakan notasi BPMN. Alur proses lama terdiri dari pelanggan melakukan pemesanan, lalu staf mencatat secara manual, lalu yang selanjutnya staf memeriksa stok,
dan barang dikirim. Namun dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian antara pesanan dengan ketersediaan stok. Tidak adanya sistem pemantauan menyebabkan keterlambatan pengiriman atau bahkan pengiriman barang yang salah. Proses ini rentan terhadap kesalahan manusia dan memperlambat waktu layanan secara keseluruhan. Visual BPMN ini menggambarkan betapa panjang proses dan tidak efisiennya alur kerja yang dilakukan secara manual. Seperti contoh halnya tadi, pelanggan melakukan pemesanan, staf mencatat secara manual, staf memeriksa stok dan barang dikirim. Semua alur itu dilakukan secara manual, membuat proses terlalu lama. Lalu di sini ada model proses baru atau BPMN. Pada proses yang telah diperbaiki, alur bisnis menjadi lebih ringkas dan efisien. Pelanggan melakukan pemesanan melalui platform digital, sistem secara otomatis melakukan validasi, stok dicek secara real time, pengiriman dilakukan secara lebih cepat. Dengan bantuan sistem digital, data yang masuk langsung terintegrasi ke sistem manajemen gudang. Hal ini minimalisir kesalahan pencatatan dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Selain itu, pelanggan juga dapat memantau status pesanan mereka secara langsung, sehingga transparansi meningkat. Diagram BPMN yang ditampilkan menunjukkan transformasi nyata dari proses manual menjadi proses digital berbasis sistem. Pembahasan terakhir yang saya akan bahas di sini mengenai evaluasi kinerja perbaikan. Setelah proses diperbaiki, perlu dilakukan evaluasi berbasis proses performance indikator atau PPI. Beberapa indikator kinerja utama yang digunakan adalah yang pertama ada lead time, yang kedua ada order accuracy, yang ketiga ada delivery timeline, yang keempat yang terakhir ada inventory turnover atau untuk menilai seberapa efisien perputaran stok di gudang. Dengan memantau indikator-indikator ini secara berkala, manajemen dapat mengevaluasi apakah perbaikan proses benar-benar efektif dan berkelanjutan. Demikianlah presentasi UAS saya terkait analisis proses bisnis dan usulan perbaikannya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat malam.